Ini tanaman merica atau ladanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Selalu sehat, bahagia, dan semakin bertambah gemar bertanam bagi Anda yang hobi bertanam. Sudah banyak menanam apa Anda sekarang? Semoga jerih payah menanamnya membuat kita menjadi semangat, sehat, dan bugar. Pada video ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat cara saya menanam merica di pot-pot kecil, di tabulam pot, karena tanaman induk merica saya itu sudah besar sekali dan sudah merambat kemana-mana. Dan pada waktu itu saya pruning supaya cepat berbuah lagi. Pada saat saya pruning induk merica, itu kan banyak sekali potongan-potongan yang terbuang. Daripada dibuang, saya akan tanam. Nah, ini indukan tanaman merica atau lada yang sudah besar. Tangkainya sudah menjalar kemana-mana. Biasanya saya pruningnya sedikit-sedikit, tapi ini karena sudah panjang-panjang, jadi saya potong agak banyak. Tanaman merica atau lada ini sudah beberapa kali berbuah. Saya sudah merasakan pedas dan gurihnya merica petikan kebun mini di halaman sendiri. Nah, ini sudah dapat bibit cetekan tanaman merica, lumayan banyak dah. Bersyukur sekali walaupun lahan di pekarangan rumah saya kecil, tetapi banyak tanaman-tanaman yang bisa diambil hasilnya, termasuk tanaman merica atau lada ini. Biasanya setelah pemangkasan begini, sebaiknya tanaman dimanjakan dengan pemberian nutrisi, bisa nutrisi cair maupun nutrisi padat. Dandaku semua, sepertinya bahan untuk bibit stek batang merica sudah cukup ya. Mari langsung lanjut ke atas, di area dak atas, karena penanaman merica ini akan difokuskan di sana. Sekarang saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana cara saya menanam merica atau lada di dalam pot secara kapiler ya Anda. Ini pot bekas air mineral, saya jadikan pot, dan ini menggunakan sistem kapiler dengan sumbu-sumbu seperti ini. Ini sumbu seperti ini saya belajar dari petani yang ada di Gunung Kidul ya. Saya lihat videonya, kemudian saya mempraktekkan ya seperti ini. Ini dua, ini nanti buat air ya, buat tandon. Jadi kita tidak setiap hari menyiram. Nah, sumbunya di dalam sini, di dalam. Oke, paham ya Anda? Bertanam dengan pot berkapiler. Media tanamnya adalah terdiri dari tanah gembur, kemudian sekam bakar, sekam mentah, kemudian kompos dari daun-daun yang saya buat sendiri. Ini sudah ready sebagai media tanam. Ini diisi Anda. Setelah diisi seperti ini, tanaman yang sudah ada akarnya seperti ini cepat sekali tumbuh. Kita tancapkan di sini satu persatu, kita atur. Tadi sudah saya rendam dengan air kulit bawang merah ya Anda. Rendaman kulit bawang merah membantu perakaran agar bisa
segera muncul perakaran yang banyak, kemudian akan keluar terubus-terubus daun di ujung batang. 10 batang aja atau ya 10 batang saja boleh, terserah, tergantung selera. Nah, ini 10 batang sudah ditancapkan seperti ini. 10 batang, boleh lebih boleh kurang. Kalau bibitnya sedikit ya nggak apa-apa, nggak usah 10. Nanti bisa di lagi. Kemudian ditambah media. Setelah ditambah media, tandon air yang bawah kita isi dengan air seperti ini, ndak. Ini nyiramnya bisa seminggu lebih, seminggu sekali. Nah, seperti ini ya. Kita isi sampai di leher, ini leher galon atas ya. Kemudian atasnya kita siram supaya sumbu yang ada di atas ini basah. Kemudian air merembes dari bawah, dari penyimpanan air, tandon air ini ke atas. Harus dibasahin. Pertama dibasahin, tetapi nanti kalau sudah berjalan kira-kira 1 minggu lebih baru kita nyiram seperti ini di sini. Hanya ini aja kita menanam merica ini. Kalau yang ini sudah beberapa minggu, ini sudah panjang. Tinggal mengontrol seberapa ketinggian air. Seperti itu, ndak? Paham dah? Nah, saya rasa sekian dulu saja penjelasan saya tentang bertanam merica atau lada di pekarangan yang sangat kecil seperti ini. Ini saya tanamnya di atas, tidak. Jadi mencari tempat yang kosong untuk ditanami. Bagaimana Anda? Sudah paham? Tapi kalau belum paham bisa nanti pencet tombol komen, nanti pertanyaan-pertanyaan Anda akan saya jawab. Lumayan loh ndak, punya merica atau lada. Kalau dipasarkan mahal, merica bubuk juga mahal, merica bijian juga mahal. Kalau kita punya segini aja, ini berapa pot ini, kalau berbuah semua kan lumayan. Kita metik sendiri untuk kebutuhan kita sendiri. Kalau Anda masih ingin melihat video-video saya yang selanjutnya, tolong jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Karena video berikutnya akan lebih menantang lagi, yaitu kepuasan batin untuk kebutuhan rumah tangga sendiri di halaman rumah yang sangat kecil, tetapi masih bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan sendiri dan kepuasan batin karena bertanam. Salam bertanam. Semoga tidak bosan untuk bertanam dan merawat lingkungan di sekitar kita, dimulai dari diri sendiri dan sekitar kita. Doa saya, insya Allah Anda pemirsa selalu mendapatkan berkah barokah serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.